Kita jadi udah lama lebih walaupun nggak ada boleh dong. Kita mau ngomong apa dulu nih? Kembali lagi di The Podcast bersama di Dharma. Kali ini di season kedua, episode 1. Season kedua nih. Iya, Oke. karena kemarin tuh ada season pertama itu di Spotify. Jadi The Podcast itu kita ngumpulin orang-orang yang potensial sebenarnya, nggak hanya fotografi, tapi karena nanti kita bahasannya fotografi, nah kita akan bahas banyak tentang fotografi gitu, Bang. Siap. Gitu. Jadi udah ada 2 season nih, sekarang season kedua. Mudah-mudahan banyak ya episodenya. Nah, Amin. ini episode pertama. Amin. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan salah satu fotografer yang terkenal di Indonesia. Nggak terkenal, fotografer aja. Fotografer aja ya. Fotografer aja. Nah, kita ketemu dengan Bang Pascal ya. Halo. Oke, boleh kenalan dulu siapa? Bang Pascal? Ya, namaku Ya. Pascal. Aku cuma seorang fotografer biasa kok. Ya, oke. Jadi Bang Pascal ini aslinya dari Jambi, tapi sekarang udah stay di Bali. Kebetulan kita kenal beberapa kali ketemu di bareng. Ya, kita hunting bareng dan lain-lain. Tentunya kita kan sering ngobrolin tentang fotografi juga ya. Ya. Gimana masa depan fotografi, gimana juga hiruk pikuknya pasar di Bali Yang dan sangat beragam ya ternyata di ya. Indonesia juga banyak isu-isu tentang fotografi gitu, apalagi sekarang udah ada AI dan nah sekarang kita akan membahas sedikit tentang masa depan fotografer nih, gimana sih sebenarnya. Panjang banget tadi tarik nafasnya. Itu Kayaknya dah. susah ya. Persoalannya susah banget kayaknya. Persoalannya susah banget nih. Nah, aku kasih ini dulu ya, mosi dulu. Kan kalau ngomongin fotografer itu sebenarnya banyak Bang, ada fotografer yang sekedar hobi, ada yang terjun di industri, ada yang menjadi hal idealisnya untuk berkesenian. Nah, kita coba bahas satu-satu sih sebenarnya. Mungkin dari Bang Pascal yang datang dari hobi dan datang dari industrinya juga ya. Menurut Bang Pascal itu seperti apa sih sebenarnya fotografi sekarang tuh? Wah, sekarang ya. Fotografi. Jadi kan Bang Pascal udah berapa tahun? Sekarang, tunggu, aku ingat dulu ya. Di tahun keberapa berkarir? Itu wah, lumayan loh, kayak 15-16 tahun ada. 15-16 tahun. Nah, 15 tahun. Pasti kan setiap tahun tuh ada ini ya, perubahan, ada pergolakan. Terasa kok selalu ada periode-periodenya kayak gitu. Dari style foto, pasti biasa ada periodenya dari style foto, dari cara pendekatan ke klien. Macam-macam sih. Macam-macam ya. Iya, macam-macam sih. Terus gimana sih sekarang nih melihat banyaknya fotografer yang memulai dari awal dan sedang meniti karirnya, ini masa depannya seperti apa sih? Menurut Bang Pascal aja sih. Oke, tapi disclaimer ini ya. Disclaimer dulu menurut keyakinan kami gitu. ya. Cuma disclaimer juga, aku juga sendiri di Bali itu belum lama. Jadi aku terhitung juga kayak baru memulai karir juga. Seperti itu, walaupun pengalamannya berapa belas tahun, bukan berarti aku sudah paling senior enggak. Ya, okay. Cuma di Bali sendiri aku masih meniti karir kok, masih baru. Okay. Jadi menurut aku ya cukup ada perbandingan lah jadinya. Ada challenging ya. Jadi ada perbandingan dari saat aku sudah menjalani sekian belas tahun, yang tadinya di kota asalku itu sudah cukup nyaman lah ya, sebagai brand vendor gitu kan. Nah sekarang tiba-tiba kesini tuh yang kayak baru ya, mulai dari nol. Itu berasa banget sih kayak gitu. Nah untuk masa depannya ya, untuk ya tau lah, cuma so far dari yang pasti kamu kan juga buka-buka sosial media dong dan lihat kan, tambah banyak sih yang collab tentang kolaborasi. Iya, banyak orang minta collab lah, pekerjaan apapun, dari food fotografi, dari foto keluarga, kalau Bali ya misalnya, terus apa lagi? Ya banyak lah, bahkan terakhir nih aku lihat tuh ada kayak dia tuh influencer, so called influencer, aku nggak tahu dia influencer bener atau follow banyak atau enggak, cuma kalau dilihat komennya, wah ini influencer cari, dia kan ada dekor, foto, video, semuanya tuh semua open collab. Enggak, aku pribadi tuh nggak nyalain orang minta collab. Karena orang punya masalah beda-beda, kita nggak tahu latar belakangnya. Betul. Gitu. Cuma ya aku permasalahkan tuh lebih ke orang-orang yang oknum yang kayak sengaja cari gratisannya aja. Iya benar. Ya, nggak semua sih jahat, nggak semua salah. Cuma beberapa tuh aku yakin pasti ada yang bisa nih. Kayak lempar aja, siapa tahu ada. Kayak gitu. Kalau lanjut. Lanjut.
Kalau misalnya kita breakdown kan sebenarnya kenapa sih orang open collab gitu kan? Karena kan mereka pengen kalau misalnya dari sama-sama punya keahlian untuk kolaborasi itu nggak masalah sebenarnya. Tapi yang dipermasalahin tadi kalau mereka tuh hanya sekedar untuk cari gratisan gitu ya. Iya, karena kita harus tahu dulu. Collab itu kan dari kata collaboration. Indonesia kolaborasi. Nah, itu tuh apa? Kalau kita berkolaborasi berarti masing-masing pihak itu harus bisa saling barter value. Nah, kalau sedangkan beberapa orang itu nggak bervalue. Maaf lah ya dalam tanda kutip ya bervalue. Jadi kalau dia misalnya open collab, tapi kitanya yang kasih sesuatu dan kita nggak menerima apapun. Buat apa collab? Gitu. Kadang kan kita dijanjiin exposure traffic misalnya banyak yang mengunjungi Instagram kita tapi nggak booking. Ya bener gak salah kan, exposure juga itu exposure juga bener-bener. Cuma kan ya kita butuhkan ini kan sekarang exposure yang di convert jadi maksudnya untuk orang-orang yang full time di bidang fotografi lah ya. Dia kan mau orang datang lihat hasil kita dan di convert jadi rupiah, ya kan, jadi penghasilan. Tapi kalau cuma ikut follow aja enggak, like aja enggak, buat apa? Bener sih. Maksudnya ya kita mencari value lah. Nah, sedangkan orang yang collab tuh kebanyakan menurut aku nggak bervalue. Ini menurut aku gitu. Tapi selain collab yang kayak gitu, ya aku lihat lagi saat ini yang sebelum aku menjawab kayak masa depan fotografi gimana ya, banyak tuh AI, ya sih benar-benar. Kayak misalnya baru ini ya agak rame tuh yang kayak orang posting 2 foto, pas fotonya saya cowok misalnya kan, kita ngomong di bidang industri wedding dulu ya. Ya wedding dulu. Ya cowok upload pas fotonya terus ngomong, teman-teman ada yang bisa bantuin nggak ngedit? Ntar tiba-tiba berdua tuh ya banyak ya. Bagus lah dari video ya singkatnya, dari foto itu bagus. Lalu, aduh kak keren makasih bla bla bla. Bukan 1 2 banyak banget itu kalau dikumpulin banyak banget. Apakah salah? Nggak bisa salah juga, kita nggak tahu cerita dia. Mungkin aja emang dia ya perlu banget ya karena mungkin belum bisa hire fotografer profesional. Bener. Dan dia ya pokoknya dengan berbagai macam masalah lah. Cuma semua hal itu yang kita ngomongin itu pun masih sedikit dari banyak masalah yang terjadi di dunia fotografi. Sehingga menurut keyakinan aku masa depan fotografi jujur makin berat ke depannya. Makin berat. Bukannya pesimis tapi kayak gini. Kamera makin canggih, secara teknologi kamera makin canggih. Kamera makin canggih, harga-harga pun yang belasan juta. Enggak, harga kita ngomong harga kameranya sendiri. Harga kamera sendiri tuh yang berapa belas juta tuh sudah sangat mumpuni untuk go komersial. Third party brand makin keren. Kita ngomong misalnya TT Artisan, terus ada apa lagi ya, misalnya Tamron, pokoknya yang third party brand itu makin bagus-bagus keluarinnya. Contohnya kayak flash dulu tuh, misal zaman dulu lah ya, flash itu tuh besar-besar dan harganya di atas 4-an lah, 4 jutaan. Sekarang under 1 juta tuh udah bagus. Udah bagus-bagus ya. LED pun murah-murah sudah. LED udah. Nah jadi pemain bakalan makin banyak. Dari situ menimbulkan dari situ menciptakan pemain fotografi yang makin banyak dan videografi. Pemain makin banyak, artinya apa? Artinya harga semakin kompetisi bertarung. Red Ocean makin lagi. Di saat dulu fotografer misalnya masih ada eksklusivitas sebagai fotografer. Ya kan nggak semua orang bisa. Sekarang makin gampang. Kita sendiri semua orang sekarang punya handphone. Handphone sudah bisa foto, mereka sudah bisa mempelajari dari sana. Untuk belajar ngedit, exposure, pokoknya basic fotografi lah, bisa komposisi kayak gitu-gitu. Dari HP mereka hari-hari pun sudah bisa belajar. Jadi makin banyak orang bisa foto. Iya benar-benar. Barang kamera makin murah, makin muncul lagi pemain baru. Jadi pemain baru makin banyak. Apakah itu salah? Enggak juga, lagi-lagi enggak. Bagus, silahkan. Malah kita makin rame, makin seru. Makin rame, makin seru, betul. Ya, cuma pasti yang kita ingat dengan ramenya komunitas ini, pasti semakin banyak komunitas, pasti semakin banyak pemainnya, pasti bakalan terjadi perang harga. Itu nggak mungkin bisa dihindari. Ya, menarik sih untuk perang harga ya. Tadi masalah tentang masa depan fotografi dari open collab, terus AI, terus masalah perang harga, kompetisinya makin berat juga kan. Pasti ya. Tapi aku menarik sih, ada hal menarik berkaitan dengan harga sih Bang ya. Maksudnya kan tiap daerah tuh juga beda-beda nih. Beda-beda. Bagaimana kita bisa menganggap satu harga tuh ideal
untuk kita dan untuk klien tuh gimana? Dari perspektifnya Abang aja. Wah, harga ini paling sensitif ya. Harga tuh sebenarnya sensitif banget karena beda pasar, beda orang tuh beda pengertian soal harga. Ya betul. Bagi beberapa orang Rp1.000 tuh udah lumayan. Bagi sebagian orang Rp1.000 mah receh. Ya receh, benar. Nah, itu kita ngomong Rp1.000. Nah, kita ngomong sekarang 1 juta. Bagi beberapa orang keluarin uang 1 juta berat banget. Bagi beberapa orang 1 juta, nggak apa-apa. Yang penting aku dapat hasil. Jadi harga itu sensitif banget. ideal harga tuh nggak ada. Jadinya nggak ada. Tapi persetujuan antara fotografer dan kliennya atau orang, konsensus. Ya tergantung konsensus kedua pihak jadinya. Apakah dia rela bayar segitu dan apakah dia mau menerima harga segitu. Tapi yang bisa aku ngomong, ideal tuh nggak ada. Tapi minimum harga itu harusnya ada. Aku nggak bisa ngomong berapa. Cuma setidaknya nih fotografer harusnya bisa hitung sendiri dong. Kalau misalnya nggak ada barang sendiri yang bagus, berarti kan harus sewa. Nah hitung aja itu. Itu sebagai minimalnya lah. Uang transportasi, uang sewa. Terus plus mungkin kalau dia masih mau cari portfolio, dia tambah sedikit untuk untung. Iya betul. Nah mungkin itu jadi patokan minimumnya dulu. Dan mungkin biaya-biaya lainnya lah misalnya. Nah, itu yang paling aku bisa ngomong. Tapi kalau soal ideal harga sekian untuk fotografer, wah susah sih. Iya. Menarik. Karena kan sebenarnya kalau orang yang terjun banget di industri fotografi dan menggantungkan hidupnya di fotografi itu tentunya bukan hanya harus balik modal ya Bang ya. Maksudnya kita kan harus mikirin baju apa yang harus kita pakai hari itu dan lain-lain. Itu pun kita belinya tuh dari hasil motret ya Bang. Apalagi kalau sama keluarga. Iya, benar kan? Wah. Gitu. Jadi misalnya nih kalau kita lihat, mungkin klien ngelihat harganya mahal, kok mahal banget dan lain-lain. Ya ada hitung-hitungannya dan tergantung siapa lihat dulu. Ya kan kalau dia nggak lihat harga mungkin ada klien yang bilang, "Oh, harga si A mahal." Mungkin klien yang ini lihat kita murah banget. Kita nggak tahu. Iya, makanya ideal harga tuh aku bilang nggak ada. Cuma gimana minimalnya tuh ada. Ya, at least hitungannya. Hitung-hitungannya at least ada ya. At least ada hitungan yang buat kita tuh nggak boncos. Sedangkan itu yang kita lakukan, kita kalaupun nggak ngejar secara duit, secara untung, tapi ngejar portfolio dulu untuk orang awal-awal. Iya, minimal itu dulu lah. Tapi jangan sampai kayak minus. Jadi kalau buat orang misalnya bilang di sosial media kayak sudah beli kamera mahal jual murah gini-gini, nggak bisa ngomong gitu. Beberapa orang mungkin mampu beli kamera mahal itu dan itu sebagai modal awal sudah cukup bagus. Ya minimal kecepatan secara teknologi udah bagus, ISO tinggi, lensa udah keren, pokoknya rata kanan semua. Bagus lah. Nah, itu sudah kayak satu unggulan buat dia sendiri. Untuk ke depan mungkin itu kayak one step ahead supaya dia lebih cepat maju misalnya. Tapi buat beberapa orang dan mungkin karena dia pemula jadi dia masih jual murah. Ya semoga sih nggak kelamaan gitu aja. Ya, yang mungkin aku bisa tambahin, fotografer tuh harus ingat, banyak orang tuh bilang saya fotografer, kamu fotografer, kita ini fotografer. Mereka lupa kita ini businessman juga. Iya betul. Itu yang orang lupa kayak. Iya kan, kayak ngerasa kita ini fotografer. Ya udah kita bersikap sebagai bener seniman. Seniman yang kesannya kayak serabutan kayak enggak. Gimana pun kita ini businessman juga. Kita perhitungkan hal itu tuh. Nah, itu baik orang lupa tuh. Banyak sih orang yang mengira fotografi itu cuma seniman dan lain-lain, tapi bisnismen juga ya. Pasti masuk. Kalau mau berkembang tuh bisnis harus dicampur adukin sama skill kita di fotografi ini. Kita pasti semua orang mau berkembang dong. Harusnya buka kelas ini nih bisnis fotografi. Wah, belum mampu. Belum mampu. Tapi itu yang terpenting sih Bang, maksudnya dari poin yang aku lihat bahwa teman-teman pemula tuh nggak apa-apa untuk portofolio tuh jual murah. Itu tuh haknya kalian juga. Asalkan kalian tuh bisa hidup, bisa at least jalan lah ya. Jalan hidupmu, tapi kayaknya susah kalau misalnya kita jualan di bawah 1 juta itu susah banget gitu. Makanya tergantung tempat. Kayak misalnya dia anggap jualnya murah lah. Kita nggak tahu, kita nggak ngomong di bawah 1 juta, tapi murah lah. Karena setiap daerah beda-beda ya. Tapi minimal apa yang dia dapatkan itu bisa menghidupi dirinya dan sekitarnya. Kita nggak tahu lah ya, entah dia bisa menikah atau belum. Tapi setidaknya bisa menghidupi dan bisa membantu dia ke depan itu berkembang. Itu poin di situ. Kalau dia sendiri sudah kumpulin pundi-pundi sekian tapi belum bisa berkembang, buat apa dia lanjutin di bidang ini? Betul. Karena intinya kan
kita ngumpulin sesuatu, kamera rusak bisa perbaiki, betul. baterai kurang beli baterai baru, Iya. memory card sekarang gila kan harganya kan. Memory card Nah, gila sih. gila banget. Ini bosan aku bawain 2 lagi, aduh sakit banget. 2 memory card rusak. Nah, itu Cadanganku cuman 1 lagi. Masya Allah, jangan disebut. Jadi 2 aja aku cek kalau mau gantiin itu udah 800-an. Ya 64 giga. Nah, terus mau jual berapa? 250.000. Iya. Mana masuk? Betul. Bisa jadi ya penting apapun yang dia dapat itu kedepannya bisa membantu dia untuk terus berkembang, terus bertahan di bidang ini. Kalau dalam setahun dia masih ngerasa seret, berarti ada yang salah. Dia harus evaluasi ulang apapun yang sudah dilakukan, salah atau benernya. Dan yang pasti nggak harus mati-matian di bidang ini kok. Ini bisa aja fotografi itu sebagai hobi. Ya, hobi. Gak usah harus di bidang ini. Silahkan jadi buka usaha lain lah. Kayak gitu, nggak harus aku fotografer keras kepala idealis, harus jadi fotografer beneran yang kayak harus jual harga sekian. Nggak apa-apa. Cuma pelurunya nih sanggup berapa lama nih? Kalau dia nggak sanggup, tolong jangan keras kepala, berhenti sekarang. Betul sekali. Betul. Tolong berhenti. Penting selamatin diri sendiri dulu. Banyak orang tuh keras kepala, lu kayak akhirnya stres, salahin fotografer luar sana. Hei temen-temen yang jual murah, hei yang terima aja collab. Enggak, makanya nggak bisa diomongin. Hal ini pasti selalu terjadi, gitu loh. Maksudnya kayak ya Solaria jual mie ayam, nggak pernah Solaria kayak buat threads, hey penjual mie ayam gerobakan 5.000. Iya betul. Nggak pernah kan? Menarik. Iya makanya kayak harga tuh bener nggak bisa, range-nya pasti ada, selalu ada. Cuma gimana caranya sekarang nih kita pribadi, fotografer itu bisa nge-up diri sendiri, ngebantu diri sendiri. Makanya gue bilang kalau ke depan, masa depan fotografi kita tuh bakal lebih susah. Iya sih, benar. Bakal lebih susah sih. At least teman-teman yang baru memulai bisa scale up dengan berapapun harganya. Semoga ya. Semoga berapapun harganya, tapi at least kalian bisa bertahan. Itu poinnya kan. Iya, bertahan dan berkembang. Ya, karena seperti aku bilang tadi, kita ngomongin bahwa kita nih fotografer bukan cuma harus bisa foto. Sekarang kita nih harus bisa konten. Kayak ini nih konten. Ini lagi salah satu konten. Iya, maksudnya kita tuh banyak hal ya sekarang, ya kan? Fotografer sendiri harus bisa videografi kayak videografi, ya betul. Terus kita sendiri harus jangan lupa kita bisnismen juga. Secara bisnis kita harus maintain. Ya, ngatur keuangan. Terus kita harus jadi konten kreator juga. Betul. Dan sebagainya banyak gitu loh. Jadi banyak PR kita tuh makin banyak. Banyak hal yang harus fotografer upgrade. Wah, parah. Selain skill fotografinya juga skill. Bener. Kayak tadi barusan sebelum kita take ini kita udah ngomong foto bagus tapi marketing jelek bukan apa. Iya, betul. Nah, kita jadi marketing juga bagus. Ya, at least marketing. Nah, kalau kita gak bisa ngejual diri kita sendiri gimana? Capek ya? Sebagus-bagusnya kamera, kalau nggak bisa marketing, boncos juga. Iya. Cuma jadi kayak, dulu pernah foto pakai kamera, kan dulu. Cuma jadi masa lalu dia. Kasian. Tapi yang menarik, kalau misalnya masa depan fotografi itu makin berat, hal-hal apa yang menjadi potensi ke depannya, ada nggak menurut Bang Pascal nih dari segi fotografi ya? Maksudnya apakah ada jenis fotografer baru misalnya, maksudnya aliran fotografer baru gitu misalnya. Sekarang tuh banyak kan kayak pet fotografi dan lain-lain. Kayaknya dulu nggak ada deh, sekarang tuh makin naik gitu. Ada nggak? Kalau menurut aku itu salah satunya ya kan. Tapi kayak sejak pindah ke Bali baru aku merasa yang pet fotografer itu ya. Tapi yang sekarang yang paling berasa itu kan foto wisuda. Itu kan dulu nggak ada. Ya dulu nggak terlalu sih. Dulu nggak. Maksudnya dulu tuh ya satu fotografer bisa apa aja. Cuma sekarang yang kayak khusus foto wisuda tuh sudah banyak. Yang sekarang lagi naik lagi itu gara-gara salah satu konten, saya lupa namanya siapa. Foto lari. Tapi foto lari itu benar-benar yang personal. Jadi misalnya aku hire kamu ikut lalu dengan gaya style dia. Iya. Bukan yang masif kayak aplikasi-aplikasi itu. Iya, atau yang kita cuma standby sini lalu jepret-jepret. Tapi itu juga jadi cabang fotografi yang baru, ya kan? Bahkan sekarang kalau dibilang wedding, mulai ada wedding candid photographer. Khusus candidnya aja. Jadi walaupun bidang fotografi ini menurut aku ke depan ini makin berat karena persaingan makin banyak, tapi tidak menutup kemungkinan emang bener bakalan kebuka cabang-cabang fotografi baru. Bahkan kadang menurut aku juga fotografi cabang yang ini tuh bisa terpecah. Iya, misalnya wedding candid photographer itu kan dulu tuh emang kita foto tuh pasti masuk ke candid. Pasti. Tapi sekarang dipecah lagi. Bahkan sekarang ada yang khusus konten doang. Iya, betul.
untuk memenuhi feed klien aja. Iya, nggak apa-apa. Tapi ya penting semua tuh bisa berjalan dan bertahan dan sesuai dengan fungsi masing-masing dan tidak saling mengganggu. Tapi ya bersama-sama ngidupin sebagai fotografer wedding ya sama-sama bekerja sama, saling ngebantu supaya di bidang itu pun berkembang. Nggak apa-apa. Kayak konten foto lari juga. Mungkin fotografer lari itu dia bisa bantu ke depannya. Mungkin dia kliennya ada nyari dia, Kak, aku suka foto gaya kamu, bisa nggak foto acara ulang tahunan aku? Oh bisa, tapi dengan gaya yang sama nggak apa-apa. Yaudah, itu kan jadi rezeki dia, ya kan? Nah ke depan tinggal dia pastikan aja kalau dia bisa spesialis di foto tertentu, itu will be better for him atau her. Itu bagus, dia jadi spesialis di bidang itu. Kayak pernah lihat gak sih aku lihatnya di Threads ya. Ada fotografer cewek Indonesia, foto koi doang. Oh ya, tahu. Itu kan spesialis. Ya betul. Bagus, dia hebat banget. Foto koi dan pencinta koi banyak yang nyari kan. Yang dia diterbang ke Jepang cuma untuk foto kan. Anjir, ya. Dan banyak yang waktu aku lihat kontennya terus banyak yang komen yang kayak ada yang komen kayak, "Hah, foto gitu doang?" Emang sih waktu lihat behind the scene ya, kita sebagai fotografer tidak, oh gitu caranya. Tapi kan kita nggak tahu perjuangan dia. Ya, konsistensinya, cara ngeditnya dia atau apa. Terus dia tuh sudah sebagai pecinta koi dia sebagai orang nyaman sudah bisa masuk aja di komunitas itu bagus buat dia. Nah masuk kayak gitu. Jadi fotografi sendiri ke depan tuh aku yakin bakal banyak cabang baru yang kita jarang terdengar malah. Iya benar. Iya, tapi emang bakal lebih susah. Nah makanya sekarang menurut aku sih fotografer pemula kalau aku boleh kasih saran sedikit kan, hajar dulu sih, kayak masuk semua bidang fotografi, lihat mana yang cocok, ya kan. Uang enak tuh nggak harus di wedding kok. Betul. Mungkin nggak harus di wedding, tapi pintu masuknya biasanya dari wedding ya. Dari mana aja? Dulu iya, aku bisa ngomong uang banyak di wedding atau di mana lah misalnya. Salah satu pintu masuk situ. Enggak, sekarang orang yang nggak pernah foto wedding tapi kayak foto lari doang tuh bisa hidup. Iya betul. Aku yakin. Itu yang si fotografer koi dari koi doang. Bener. Uangnya banyak tuh ya. Maksudnya penghasilannya setahu aku dia cukup besar. Dia pernah share juga kayak gitu. Jadi nggak harus kayak kita mematikan kayak gini. Iya betul. Berarti kita harus menemukan otentifikasi kita ya. Keotentikan kita. Iya benar. Kita lihat dulu, cari tahu kayak kita ini suka di mana. Berarti paling basic kita harus mengenal diri sendiri sih. Benar. Iya, kita ini lebih suka foto apa dan cara kerja kita gimana. Karena setiap bidang fotografi itu cara kerja beda dan kita nyaman atau enggak ya. Iya betul. Mungkin dia jago ngedit gak usah foto, dia jadi editor aja. Ya, editor aja. Lumayan juga kan? Sangat. Editor kan teman kita ada editor. Iya lagi. Dan bagus. Iya lagi. Dan hidup tuh. Setiap hari udah berkembang. Beli body baru tuh. Pasti. Menarik. Gitu. Iya. Tapi emang challenging-nya bakal berat banget. Tapi akan ada hal-hal baru lagi ya. Iya. Kalau dalam satu bidang tuh bakalan terasa penat. Kayak misalnya semua, karena gini, wajar kalau semua berlari ke satu tujuan. Misalnya aku kasih perumpamaan gunung. Gunung ini paling terkenal sehingga semua naik gunung ini. Kan rame jadinya. Tapi jangan lupa kita tuh bisa kayak gunung yang mirip, kita bisa ke sebelahnya aja. Mungkin nggak setinggi gunung ini, tapi mungkin lebih nyaman buat kita mendaki. Kita lebih nggak dorong-dorongan, lebih nggak kompetisi yang berdarah kayak gimana. Tapi kamu nyaman di situ dan kamu bisa hidup kamu apa. Kayak gitu sih, nggak apa-apa. Persaingan selalu ada, mau nggak dibilang fotografi aja kan. Dimanapun ya. Bidang apapun kita jualan nasi goreng pun ada saing. Iya, nasi apa? Jual lawar juga banyak kan. Iya, lawar. Nasi campur juga banyak. Babi guling juga banyak. Nah itu, benar. Coffee shop juga banyak. Banyak banget. Iya, nah jadi tapi kan gimana kita bisa menentukan market kita, terus kita nyaman atau enggak, terutama karena kalau kita kurang nyaman pun kita mau ngelanjutin jalan lanjutnya kan berat. Iya betul. Nah menarik. Tapi ini kita lanjut ke topik masih berhubungan sih juga. Nah sekarang itu kan masa depan fotografi makin berat. Ada satu hal lagi yang aku masih kurang nih. Bagaimana meningkatkan cara fotografer itu untuk berkomunikasi ke klien? Wow. Menurut Bang Pascal tuh gimana? Maksudnya ini kan karena gimana? Kadang tuh kalau aku ngelihat nih banyak fotografer yang nggak terlalu serius menganggap kliennya itu adalah partnernya mereka untuk bertumbuh dan berkembang gitu. Kadang tuh ya udah selesai foto tinggalin atau enggak
selesai foto udah kita store filenya, ya udah nggak ada hubungan lagi gitu. Gimana sih membangun komunikasi yang bagus nih? Karena masa depan fotografi itu tergantung komunikasinya kita sih, kalau nggak salah ya. Ya, bisa emang betul juga, betul. Cuma kayaknya aku belum bisa jawab itu terlalu gimana. Cuma dari pengalaman aku, ya kan, aku ini fotografer introvert. Introvert. Oke. Introvert. Jadi secara energi itu susah banget untuk di tempat rame. Dan awal terjun di bidang jasa seperti ini, saat mempelajari aku terjun langsung banyakkan di pre-wedding dan wedding. Kita mau pre-wedding aja deh, kita harus ngedirect. Aku pelajari banyak banget kayak cara kita ngomong gimana supaya klien bisa mau dengar, tapi bukan cuma nurut, tapi dia melakukannya lebih santai. Kayak misalnya kita kayak, Kak tangannya taruh kayak gini, itu kan terlalu kaku ya. Sedangkan aku sendiri pribadi nggak mau tuh klien tangannya kaku banget atau apa. Nah, lagi-lagi balik ke yang tadi aku ngomong, kita harus kenal diri kita sendiri dulu. Kamu cara ngomong gimana? Kamu seneng komedi? Bisa. Itu berarti kamu punya plus point. Mungkin aku nggak bisa komedi, tapi aku mungkin sangat bisa mengerti topik yang sama dengan klien. Misalnya pengantin cowoknya suka Bitcoin. Kebetulan aku nih secara pengetahuan secara umum bagus, jadi Bitcoin pun aku bisa masuk. Nah, mungkin nggak lucu, tapi bisa masuk kayak gitu. Dia nyaman. Jadi menurut aku balik ke kita dulu, ke pengenalan diri kita nih bagus di mana. Kita bagus di mana, kita kembangin di situ. Pokoknya jangan jadi orang lain yang kayak Kak gini ya, sering nggak sih lihat fotografer kayak terlalu kalian tuh nggak goblok, dia bakal lihat nih fotografer kaku banget sih. Betul. Jadi kita kenal diri kita sendiri, jadi diri kita sendiri, otomatis apa yang cara komunikasi itu bakalan dapat cara kita. Karena setiap fotografer kerennya di situ. Makanya jangan takut bersaing karena setiap fotografer punya cara masing-masing. Bahkan cara dari cara komunikasi. Kalian nyaman sama aku, mungkin nggak nyaman sama fotografer lain. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Jadi wajar kalau nggak semua kalian suka sama kita, itu wajar. Kita aja berteman pilih-pilih. Iya. Bener lagi. Menarik. Iya kan? Jadi kita nggak bisa ngomong cara komunikasi yang baik tuh harus ada patokannya. Ya, patokannya nggak ada. Tapi yang pasti itu kita bisa masuk ke dunianya klien. At least. Iya. Tapi yang seperti kamu ngomong tadi di awal bener. Kalau bisa jangan cuma batasin sebagai klien dan vendor. Stop, selesai. Nggak. Kita bukan cari untung terus, tapi kebanyakan dari teman aku pun datang dari klien. Akhirnya jadi teman sampai sekarang. Iya, malah jadi teman terus dapat rekomendasi dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa paksakan hal itu. Nggak bisa semua klien jadi teman kita. Kalau emang bahkan kita sendiri harus kasih pagar untuk beberapa klien. Jangan terima lagi orang gitu. Iya lagi pengalaman. Benar, karena aku beberapa kayak wah, ini orang kayak gini. Ada satu pengalaman secara pemasukan enak. Tapi kerja gila banget nih orang, maksudnya perintahnya nggak jelas, maunya nggak jelas, blok. Next kalau ada job ready aku bilang, oh sorry penuh, ada aja alasan. Atau aku oper ke teman kalau teman butuh. Jadi kita harus tahu batas diri kita, jangan semua tuh diambil, wah repot kita. Kita harus tahu juga ya bagaimana memberikan batasan kalau memang nggak nyaman ke kita juga sih. Iya penting dong, ya kan? Karena sebagai fotografer tuh yang kita lakukan tuh bukannya bisnis yang kayak bisa running tanpa kita. Kita tuh adalah bisnisnya. Iya betul. Kamu bisnis kamu, fotografer ini fotografernya nih. Nah, benar. Kita nggak bisa pisahin. Makanya kalau kita nggak nyaman, mendingan jangan paksain. Hasil kita nggak mungkin bisa bagus juga, nggak bisa maksimal. Jadi. Tapi yang menariknya sih sebenarnya dari fotografer yang aku temuin nih dari teman-temannya, sebenarnya mereka tuh udah punya pasarnya masing-masing nggak sih? Mungkin ada yang belum juga tapi. Jadi maksudnya nggak mungkin pasarku tuh diambil sama Bang Pascal misalnya, atau nggak sebaliknya itu kayaknya nggak sih? Kayak punya otentitas. Masih kemungkinan bisa, karena kan klien bisa aja semacam salah pilih. Berarti pasti masih bisa terjadi. Cuma ya yang pasti yang kita ingat, jangan terlalu ngoyo banget kayak semua pasar harus kita ambil. Semua market. Misalnya pas aku sudah ke Bali aja ya, aku lihat pasar bule, ada fotografer lokal, emang pasarnya bule. Tapi misalnya aku ketemu kamu, pasar kamu lokal. Tapi susah sih Bang, kalau aku ngambil ke bule itu agak susah sih. Nah benar, makanya jadi kita nanti pas perjalanannya itu pasti somehow kebentuk sendiri.
kayak aku juga berjalan selama ini, aku mulai agak tahu nih aku mau masuk ke pasar mana. Kayak gitu. Jadi nanti kebentuk yang pasti yaitu selama kita perjalanan itu yang penting. Prosesnya itu sangat penting yang kita harus perhatikan, kita evaluasi terus dan perlunya bertahan. Nice, bertahan. Jadi teman-teman mohon dimaklumi ya. Tanggung jawab kita sebagai fotografer tuh berat. Pekerjaan apapun itu, tapi khususnya fotografer ingat kita nih mengabadikan momen. Itu standar orang semua dengar. Kita ngadain momen. Iya, sudah kita mengabadikan momen, ingat berarti outputnya apa? Hasil. Dan ternyata bukan cuma itu. Ya kan? Kita harus bertanggung jawab hasilnya sampai ke sana dan dalam prosesnya juga, bukan cuma outputnya aja kita kasih. Prosesnya gimana? Jangan sampai kita yang tadi kamu bilang melecehkan klien kita. Seperti itu. Ya, betul. Jadi balik ya kitanya sendiri itu gimana tahu batasan kita. Lari kita bisa sejauh apa, gerakan kita sejauh apa, tahan di situ. Beberapa orang tuh melewati batas, ya kan? Ya, kayak ngerasa sebagai fotografer saat mengarahkan tuh bisa lebih misalnya. Jangan. Kita harus tahu tanggung jawab itu. Bahkan misalnya saat kita kita bisa membedakan kita nih sekarang lagi kerja atau lagi bisa kita kerja sama teman nih. Kita nih sama teman mah santai, nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Sejak aku bilang tadi kita fotografer tapi kita juga businessman. Nah secara bisnis berarti ada aturan tertentu. Secara bisnis nggak boleh lebih dari situ. Ya kan? Kita tetap teman. Kita sudah menyetujui harga tertentu, ya kan? Tetap kerjanya harus beres. Jangan kayak teman udahlah kurang lebih kayak gini. Yang penting kan teman ini dia ngerti lah, nggak bisa. Ya kamu berarti sedang mempertaruhkan, kamu aja berarti tidak menghargai kerjaan kamu. Ya, jadi gimana kita tahu cara menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari untuk supaya kita jadi sadar bahwa tanggung jawab itu selalu ada di diri kita, nempel. Itu nggak bisa lepas. Nggak ada celah yang kayak kali ini nggak apa-apa, nggak bisa sih. Benar. Karena itu bertaruh dengan reputasi juga ya Bang. Bener, karena lagi-lagi ini fotografer, ini yang kita jual. Nice. Itu jadi dengan sadar bahwa kita topeng dari apapun yang kita lakukan sebagai dalam fotografi. Dengan sadar itu aja kita sudah harus tahu bahwa kalau sayang diri sendiri ya jaga dong. Iya benar. Kita harus jaga dong. Poinnya di situ, kalau kamu hargai diri sendiri, berarti kamu harusnya bisa menjaga hal itu. Benar sih, benar. Ya, seperti itu. Seru ya. Capek gak ya? Tapi ini cukup panjang loh Bang. Dari biasanya kalau aku podcast tuh sama teman-teman tuh cukup panjang sih. Sorry. Padahal kita ngobrolnya biasa ya, tapi kalau dilihat durasi pasti panjang. Tapi menarik ya, insight-insight dari Bang Pascal. Memang di lapangan itu banyak hal bisa terjadi, tantangannya juga banyak. Terus secara pengalaman juga Bang Pascal tuh banyak yang udah ditemuin juga kan. Ya lumayan lah. Dari pitching dengan klien, dari mana kita bertanggung jawab, dan sebenarnya masa depannya fotografer tuh udah dijelasin juga tadi. Terus mungkin ada pesan-pesan nggak Bang yang harus dikasih ini? Anjay. Pesan-pesan aku mungkin. Aku nggak pantas ya kasih pesan, maksudnya aku nih siapa lah gitu. Cuma mungkin aku titip masalah. Kayak tadi sudah kita bahas semua itu sudah pesannya sih. Itu ya semuanya. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus ingat kita nih fotografer juga punya bisnis. Ini bisnis kita. Iya betul. Jadi jangan jalani cuma sekedar kesannya itu kayak foto selesai pulang ngedit kasih file. Enggak. Kita tuh bisnisnya. Terus ya teman-teman yang masih terima collab, tidak menghargai diri sendiri. Tahulah cara sewa kamera berapa, tolonglah. Ada minimalnya lah. Oke. Kayak itu aja sih. Kayak itu pesan kita udah banyak deh. Panjang udah ngomongnya. Panjang banget tuh. Nanti aku ngedit cuak. Gitu urusan sana. Urusan kamu itu. Oke, menarik banget. Ya, gitu aja Bang Pascal. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih sudah menerima saya ke rumah yang sangat nyaman ini. Iya. Dan tadi kayak ada anjing juga muncul. Gak apa-apa. Oke, mungkin nanti kita bisa ketemu. Kalau teman-teman merasa kepo dengan Bang Pascal, bisa di follow di Pascal foto-foto Instagramnya. Oke, itu di Instagramnya. Dan saya sebagai moderator, sebagai host, mengucapkan terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ada insight dari podcast kali ini. Semoga ya. Ya, semoga ya. Kita ngobrol aja nih. Kita ngobrol aja sih sebenarnya. Kedepan kalau rame kita ngobrol lagi. Ya, kalau rame kita ngobrol lagi. Kalau nggak rame ya udah stop aja. Nggak usah lanjutin. Anjir. Tapi sebenarnya rame nggak rame itu
Tergantung sih. Aku ada pendengar satu aja udah merasa dihargai sih. Betul. Itu kan. Karena yang kita kan buat ini bukan cuma nyari exposure apa, tapi kalau bisa kita tinggalin jejak yang positif. Iya. Siapa tahu nanti kiamat filenya masih ada kan. Wah. Ini orang positif. Ini orang baik. Asik. Ya, gitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yes, selesai. Oke, makasih. Aduh,